Gara-gara Kan bote, Bu. tinggal lewat bohong. Tes. Kenapa Put nge-record? Alalala. Nia, aduh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
saya yakin yang saya tampilkan ini sudah pernah Anda lihat semua sebenarnya. Saya agak kaget yang ambil ternyata cukup banyak, sekitar ada berapa nih? 30-an orang kayaknya. Ada yang dari Prodi Teknik Informatika? Halo? Yang di kelas keamanan komputer ada yang dari Prodi Teknik Informatika atau dari Ilkom semua ya? Ilkom. Ilkom semua, Pak. Ilkom semua, Pak. Good. Soalnya kalau dari Teknik Informatika takutnya mereka kaget dengan stylenya Ilkom. Oke, di security ini sebenarnya simpel sih. Selalu ditanyakan 3 hal atau dikenal dengan CIA triad. Di 3 hal ini selalu yang akan ditanyakan untuk melihat apakah sebuah sistem itu secure atau tidak. Apa aja itu? CIA itu kepanjangannya dari confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality atau C-nya itu terkait dengan kerahasiaan. Jadi data itu ketika Anda transmisikan, apakah itu tidak bisa dibaca kalau misalkan itu dicuri. Ya tentu saja harus ada mekanisme untuk menjamin ketika data itu terbuka atau ada seseorang yang mencuri data tersebut, maka orang tersebut akan kesulitan untuk membaca datanya. Nah, kemudian yang berikutnya integrity atau integritas kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi integrity ini terkait dengan bahwa data itu tidak akan berubah bentuknya. Ketika dia dikirimkan, kemudian dia diterima, maka bentuknya harus tetap. Atau kalau misalkan disimpan dalam jangka waktu lama, itu juga tidak berubah. Nah, kemudian seperti confidentiality, integrity juga perlu ada mekanisme untuk melakukan pengecekan bagaimana Anda bisa tahu bahwa data itu tidak ada perubahan. Misalkan Anda barusan download aplikasi misalkan dari Play Store, aplikasinya besar masuk ke handphone Anda, kemudian di proses instalasinya itu tidak ada masalah karena file yang ada di Play Store dengan di handphone Anda itu sama. Atau kalau Anda download file game yang besar-besar misalkan dari Pirate Bay, download 20 giga misalkan Anda main Call of Duty atau yang sejenisnya seperti itu, begitu Anda download, maka Anda sebelum melakukan instalasi biasanya Anda melakukan cek integrity untuk memastikan bahwa file yang Anda download itu tidak korup ataupun tidak bermasalah. Berikutnya availability. Ini terkait dengan bahwa ketersediaan data ataupun informasi yang ingin Anda akses itu memang benar-benar ada, tidak ditutup-tutupi atau tidak dihalangi. Nah, ini yang paling sering biasanya untuk diserang adalah faktor availability ini. Jadi kalau misalkan Anda mengakses sebuah situs, tiba-tiba situsnya di-deface, atau ketika Anda mau upload suatu file, tiba-tiba tujuan uploadnya itu diblok atau berat uploadnya, atau jaringan di rumah atau di kampus ketika Anda mau mengakses tempat-tempat tertentu itu terasanya sangat berat, atau ada aja traffic tapi sebenarnya Anda tidak melakukan aktivitas sehingga akses informasi Anda menjadi sangat sulit atau terblok. Nah, ini terkait dengan aspek availability. Jadi dengan konsep CIA ini sebenarnya cukup simpel gitu, bahwa dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah institusi kita cukup memandang keamanan itu dalam 3 aspek ini. Kalau kita bisa menjamin ketiga aspek ini, harusnya data, informasi yang ada di dalam suatu organisasi itu bisa dikatakan relatif aman.
kita tidak bisa mengatakan 100% aman ya, tapi lebih cenderung dengan kata-kata atau istilah relatif aman. Nah, elemen triad ini, CIA triad ini sebenarnya elemen yang esensial, dalam artian ada elemen-elemen yang lain yang juga patut diperhatikan dalam pengamanan data atau informasi. Jadi kalau mau diperluas, nanti kita akan lihat aspek apa aja sih yang bisa kita perluas dari proses pengamanan dalam sebuah sistem. Ketika kita bicara tadi tentang confidentiality atau kerahasiaan, biasanya di dalamnya berupa kumpulan aturan atau mekanisme di mana itu digunakan untuk mengamankan data. Pakai apa? Contohnya dengan menggunakan enkripsi. Proses enkripsi itu termasuk dalam aspek confidentiality. Kita bisa mengamankan data dengan merubah bentuk data tersebut menjadi bentuk yang susah untuk dibaca, atau dari plain text dirubah menjadi ciphertext. Cara lain kita bisa juga menggunakan steganografi. Kalau stegano ini sifatnya menyembunyikan, tadinya teks itu terlihat menjadi tidak terlihat. Detailnya tentang enkripsi dan steganografi nanti akan kita bahas di chapter yang lebih spesifik. Kemudian integrity tadi sudah juga saya sampaikan, itu memastikan bahwa informasi itu tidak berubah. Pakai apa caranya? Salah satunya dengan menggunakan hash function. Ya mungkin Anda sudah sering sebenarnya pakai, tapi mungkin nggak sadar. Hash function ini biasanya dipakai banyak untuk situs-situs yang menyediakan tempat download. Dia akan memberikan sebuah nilai yang dari hasil perhitungan, dari misalkan Anda mau download apa ya contohnya, file ISO dari Linux Ubuntu misalkan. Nah, dari situs Ubuntu itu akan memberikan sebuah perhitungan hash yang mana nanti nilainya itu bisa Anda pakai untuk mencocokkan ketika file sudah Anda download, nanti Anda hitung ulang. Jadi nanti dihitung ulang kalau misalkan hashnya itu nilainya sama, berarti filenya tetap konsisten. Tapi kalau misalkan filenya ternyata begitu Anda download hasil perhitungan hashnya berbeda, berarti dia bisa berubah atau korup atau anything lah yang terjadi sehingga menyebabkan perubahan data yang ada di dalam file yang Anda download. Contoh paling sederhana integrity check ini mungkin Anda yang pernah ikut pramuka atau leton untuk persiapan upacara bendera atau yang sejenisnya, itu biasanya Anda kalau habis disiapkan oleh pasukan atau pemimpin pasukan atau peleton, Anda diminta untuk berhitung. Nah, anggap kalau Anda mau pergi misalkan ke suatu tempat dengan peleton Anda, itu kan Anda diminta berhitung dulu di depan. Hitung. Sebelum berangkat 10 sampai tujuan kan harusnya juga 10. Gitu. Nah, itu contoh integrity check yang paling sederhana. Istilahnya kalau di dunia komputer namanya checksum. Jadi kalau Anda berangkatnya 10 ya sampai tujuan juga harusnya 10. Bukan berangkatnya 10 sampai tujuan itu tiba-tiba jadi 11. Nah, itu si nomor 11-nya itu siapa? Jadi itu contoh paling sederhana dari integrity check. Kemudian yang ketiga, availability ini tadi juga sebuah jaminan bahwa akses Anda itu reliable atau handal. Makanya tadi bisa jadi sistem Anda diblokir orang, ditutupin atau dibuat berat dengan adanya DDoS atau mekanisme serangan yang lainnya. Nah, seringnya sih yang terjadi kalau availability ini isu yang sering mencuat ke halayak umum itu biasanya servernya overload. Contoh paling sederhana dulu yang sering terjadi dengan misalkan Lazada atau situs-situs e-commerce lain-lainnya, kalau lagi ada
sel handphone murah, nah itu tiba-tiba nggak bisa diakses. Nah, itu contoh availability-nya buruk atau ketersediaan informasi yang bisa Anda akses itu buruk. Penyebabnya ya seolah-olah servernya diserang oleh banyak orang, padahal memang servernya sudah kepenuhan request sehingga dia tidak bisa melayani lagi klien yang merequest ke server tersebut, sehingga ya seolah-olah seperti diserang padahal enggak. Nah, pola seperti itu sebenarnya bisa dipakai dengan menggunakan banyak komputer zombie gitu. Jadi kita bisa bikin serangan yang mirip, namanya DDoS, Distributed Denial of Service. Kita bisa membuat ratusan bahkan ribuan komputer untuk menyerang ke IP tersebut, sehingga server yang dengan IP tujuan serangan itu akan mengalami down atau keberatan dalam melayani request dari banyak pihak. Nah, ini tadi tentang CIA Triad. Jadi 3 hal ini adalah hal yang utama atau isu utama dalam pengamanan sebuah sistem, baik itu yang sifatnya offline ataupun online. Jadi tidak harus sistem ini ada internetnya atau jaringan lokalnya. Bahkan sistem yang offline pun terkait dengan 3 hal ini. Nah, ketika kita bicara yang lebih lengkap, maka kita bisa berbicara tentang extension dari CIA Triad-nya atau penambahan dari CIA Triad, sehingga ada aspek-aspek lain. Kalau tadi kan aspek utamanya 3 ini, aspek-aspek lain yang ingin ditambahkan dalam keamanan informasi atau pengamanan data itu apa aja. Yang pertama tadi yang 3 ini sudah, kemudian ditambahkan dengan yang di bawah, ada accountability, auditability, authenticity, non-repudiation, dan privacy. Nah, untuk accountability itu sebenarnya atau akuntabilitas itu di sistem yang sederhana seperti apa ya contohnya, hotspot aja. Kalau Anda connect ke hotspot yang ada loginnya, kemudian ada berapa lama Anda sudah connect segala macam, itu sebenarnya masuk dalam accountability. Jadi kita bisa tahu bahwa oh, si A login ke suatu tempat, dia sudah sekian lama berada di situ. Jadi itu adalah contoh yang sederhana. Kita bisa mengetahui setiap orang yang ada di dalam jaringan kita sudah berapa lama dia akses, dan dia akses dari IP mana, kemudian jatahnya akses tinggal berapa. Itu contoh yang paling sederhana. Kemudian auditable atau bisa ditelusuri sistem yang ada. Maksudnya gini, kalau ada yang mengubah sistem itu, contoh nih di sistem informasi akademik di SIA misalkan, ada yang merubah nilai gitu, maka akan ketahuan oh ternyata nilai itu dirubah oleh si A, si B, si C. Histori perubahan dari nilai tersebut itu tidak historinya itu terbaca gitu, tidak tertutupi, dan runtut waktunya itu jelas. Mirip ketika Anda juga menggunakan Binomio atau e-learning yang berbasis Moodle, itu juga terlihat dari Anda mulai login, Anda logout, atau Anda melakukan aktivitas apapun di dalamnya, semua terlihat. Jadi jangan heran kalau misalkan Anda ujian itu seolah-olah tidak diawasi, tapi sebenarnya Anda sangat diawasi oleh si sistem. Jadi jangan beranggapan bahwa sistem-sistem ujian online yang ada itu tidak bisa diaudit lah ibaratnya, untuk mengetahui apakah Anda berlaku jujur atau melakukan kecurangan. Nah, itu ada aspek auditability-nya. Jadi kita bisa membuat sistem itu seolah-olah mengawasi Anda yang sedang ujian. Berikutnya authenticity, ini terkait dengan untuk memastikan apakah orang yang diberikan akses itu adalah orang yang benar. Contoh paling sederhana, ketika Anda mau login ke Gmail atau ke Facebook atau ke
Instagram, Anda pasti akan ditanyakan username dan password. Standarnya sih harusnya username dan password itu tidak disimpan. Jadi setiap kali Anda login, Anda harus masukkan username dan password. Tapi keamanan dan kenyamanan itu selalu berlawanan biasanya. Jadi kalau Anda ingin aman, ya Anda harus bolak-balik login. Tapi kalau Anda ingin nyaman, Anda simpan loginnya di situ, atau sessionnya Anda nggak matikan, Anda masuk nggak perlu login, tinggal ketikan situsnya, Anda tiba-tiba langsung masuk aja gitu. Nah itu sebenarnya berbahaya. Kalau Anda pakai komputer-komputer publik, Anda pakai komputer-komputer atau wifi yang secara umum digunakan oleh banyak orang, Anda masih bawa kelakuan Anda ketika pakai komputer pribadi, maka itu akan menyebabkan celah akun Anda bisa diakses orang. Harusnya Anda logout atau Anda menggunakan, ya bisa menggunakan incognito mode, atau Anda mau lebih aman lagi Anda harus pakai VPN misalkan. Walaupun jalurnya publik, Anda akses ke kantor atau akses ke kampus pakai VPN. Jadi ada salah kaprah kapan hari tentang VPN itu tidak aman. Justru VPN itu dipakai untuk mengamankan jaringan. Nah, tinggal penyedia VPN-nya aja lagi, apakah VPN-nya ini memang terpercaya atau penyedia VPN-nya itu memang yang sering bermasalah melakukan pencurian data dari pelanggan. Nah, di VPN kan Anda juga akan ditanya tuh username dan password biasanya. Jadi untuk authenticity ini terkait dengan memastikan siapa sih yang mengakses dan hak aksesnya apakah benar kepada si user tersebut. Non-repudiation ini terkait dengan ketika kita melakukan akses yang legal atau ilegal, maka itu bisa dipastikan bahwa itu benar kita yang melakukan dan tidak bisa disangkal seperti itu. Jadi sederhananya gini, ketika Anda melakukan ujian di Gnomio atau di e-learning atau sistem Moodle, maka yang melakukan ujian itu adalah benar-benar Anda. Apa yang Anda klik di situ, apa yang Anda centang atau Anda pilih di dalam sistem itu, semua tercatat dan tidak bisa Anda sangkal atau tidak bisa Anda cari alibinya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, yang non-reproduction ini berkat apa ya? Berkat dua hal yang di atas ini, auditability dan accountability. Jadi semua hal itu akan tercatat, terlog dengan baik. Kemudian setiap perubahan itu juga tercatat, tidak ada sesuatu apapun yang dihapus sebenarnya di dalam sistem itu. Mirip kayak Anda pakai layanan Gmail. Kalau Anda menghapus email yang ada di Gmail, sebenarnya dalam sistem Gmail itu sendiri tidak pernah dihapus. Cuman dikasih flag bahwa itu tidak lagi Anda gunakan. Untuk apa itu? Untuk keperluan forensik. Misalkan Anda menyangkal bahwa saya tidak pernah ngirim email ke si A atau si B, maka nanti pihak forensik akan mengecek di sistem, karena tadi memang tidak pernah dihapus, dia akan ngecek di lognya apakah benar atau salah Anda pernah mengirimkan mail ke si A atau si B. Dari mana itu? Ya dari sistem yang ini tadi, yang accountable dan auditability. Auditability ini bahasa kasarnya bisa dilakukan proses forensik ya. Jadi audit dan forensik itu hal yang hampir mirip sebenarnya keduanya. Jadi ketika Anda sudah melakukan sesuatu, maka Anda tidak akan bisa menyangkalnya atau susah untuk melakukan mencari atau ya beralibi lah ibaratnya. Jadi sistemnya ini akan mencatat semua hal yang Anda lakukan. Kemudian privacy atau tadi terkait juga dengan confidentiality. Kalau confidentiality itu lebih ke
arahnya lebih ke sesuatu hal yang rahasia, sedangkan privacy ini terkait dengan hal-hal yang private atau pribadi, ya termasuk rahasia juga sebenarnya. Cuman ini arahnya lebih ke personal. Misalkan apa ya, data-data personal Anda, alamat rumah misalkan, itu beberapa hal kadang memang patut dirahasiakan. Buat apa? Buat mentarget misalkan, buat menghindari target, buat menghindari target orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Atau nomor telepon, alamat email, itu juga hal-hal yang sebenarnya harusnya dijaga privasinya, tidak bisa di share atau tidak bisa di posting seenaknya. Mungkin Anda pernah dengar kejadian nama rektor atau nama wakil rektor dicatut beserta nomor teleponnya atau anything lah yang sejenisnya. Itu karena apa? Karena ya memang data yang harusnya private, data yang harusnya bersifat pribadi dipublish keluar. Jadi sistem itu juga harus bisa melindungi privasinya orang. Itu data-data yang sifatnya private atau sifatnya pribadi itu tidak boleh dibuka keluar. Contoh sederhana, misalkan Anda menggunakan Tokopedia untuk bertransaksi, maka Tokopedia harus bisa mengkeep nomor rekening Anda di dalam sistemnya, dan itu tidak diketahui oleh orang lain, termasuk tidak boleh diketahui oleh si pemilik lapak di situ yang Anda berlangganan di situ, atau Anda bayar listrik atau Anda bayar internet. Maka si penyedia layanan internet atau penyedia layanan listrik dan pemilik lapak di Tokopedia itu tidak boleh mengetahui data rekening Anda gitu. Taunya dia Anda sudah bayar aja, ada buktinya. Nah, itu udah cukup. Seperti Anda lihat dalam bagan di sebelah kanan ini, kita bisa lihat ini sebuah model referensi untuk menjaminan keamanan informasi. Kita bisa lihat ada goal-nya di sini. Jadi ketika ini proses yang kompleks ya. Biasanya diajarkannya di S2, tapi kita ngambil yang bagian kecilnya aja, yang bagian tujuan dari pengamanan sebuah sistem. Nah, bisa lihat di sini ternyata ada banyak. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan. Kalau proses keseluruhannya sih yang dalam lingkaran ini. Jadi mulai dari proses awal, bagaimana sebuah security itu didesain, sistem diidentifikasi, kemudian dipetakan, dibuat klasifikasi informasinya, mana yang sensitif, mana yang enggak, mana yang publik, mana yang private. Setelah itu dilakukan proses analisa terhadap 8 security goal atau tujuan security. Dari sini kita bisa tahu resikonya seperti apa, besar, kecil, kemudian impact-nya atau efeknya besar, kecil, atau kritikal, misalkan seperti itu. Kalau misalkan sudah, nanti dicek berdasarkan ketersediaan sumber daya atau resources, baik manusia, legalnya, teknisnya, organisasinya, termasuk ya duitnya lah di situ. Kemudian baru ditetapkan di sini langkah pengamanan dan segala macam. Nanti balik lagi. Jadi di dalam security itu juga ada yang namanya security development life cycle. Jadi kalau di dalam software Anda belajar RPL, ada software development life cycle, atau secara sistem informasi ada sistem development life cycle. Nah, di dalam keamanan itu juga ada yang namanya security development life cycle. Jadi ada siklus pengembangan, siklus hidup pengembangan keamanan di dalam sebuah organisasi. Jadi ini muter terus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau nanya raise hand ya. Itu ada fitur raise hand di chatnya.
Ada yang mau nanya? Halo, halo. Belum, Pak. Pesertanya 36 orang. Belum Pak, belum. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ini definisinya dari security goal dan definisinya. Tadi sudah saya sampaikan tentang definisinya. Kita lihat aja komponen yang ada di dalam sistem informasi. Akuntabilitas itu terkait dengan orang. Tadi saya sudah sebutkan juga orang. Ketika Anda connect ke dalam suatu jaringan yang ada sistem hotspot manajernya atau wifi manajernya, maka Anda akan dicatat di situ. Contoh lain tadi juga sudah saya sebutkan, kayak Anda pakai Moodle dengan menggunakan Binomio atau elearning.unmul.ac.id. Setiap kali Anda login itu akan dicatat. Mulai dari login sampai dengan logout itu akan tercatat di situ. Jadi ini arahnya ke orang. Kemudian auditable ini lebih ke arah proses yang tadi sudah juga saya jelaskan. Misalkan setiap proses atau setiap kegiatan yang ada dalam satu sistem itu bisa kita trace. Misalkan tadi contohnya ada perubahan nilai di si A, si B, si C merubah nilai, itu akan terlihat catatan perubahan nilainya sehingga bisa diaudit siapa yang merubah nilai terakhir dan siapa yang masukkan nilai di awal, atau mulai dari posisi paling awal nilai dalam SIA. Nah, itu contoh proses yang diaudit. Kemudian authenticity atau autentikasi, ini semuanya. Jadi semua bisa diautentikasi. Mulai dari informasinya, orang, proses, hardware, software, bahkan dengan jaringan itu bisa kita taruh autentikasi. Paling sederhana deh, kalau Anda melakukan sesuatu aja di handphone, anggaplah Anda mau posting IG, foto entah di mana gitu, mulai dari Anda menyalakan handphone, itu Anda yang rata-rata sekarang kan udah pakai sidik jari atau pakai face recognition. Kalau yang lebih canggih lagi mungkin pakai apa ya? Mungkin sudah pakai DNA kali. Tapi ya yang umum ya dua itulah. Itu kan authentication sebenarnya prosesnya. Dengan sidik jari atau dengan wajah Anda, itu masuknya ke hardware. Kemudian berikutnya ketika Anda mulai mengakses IG, Anda akan ditanyakan sebelum ke IG Anda perlu internet pasti. Ketika Anda connect pakai wifi public atau Anda connect pakai wifi di kampus, Anda ditanya misalkan ada username dan passwordnya atau ada hotspot manajernya, itu masuk ke dalam network. Kemudian juga memastikan bahwa Anda itu memang orang yang berhak dikasih akses internet. Nah, kemudian Anda masuk ke softwarenya IG-nya, Anda ditanyain login, username dan password sebagai software. Ya, Anda juga ditanya sebagai orang yang berhak mengakses account IG atas nama si XYZ misalkan. Kemudian Anda posting informasi di situ. Posting foto yang tadi ingin Anda posting. Nah, fotonya dilabel dengan login Anda sebenarnya. Anda bisa lihat bahwa ternyata authenticity itu memang berlaku untuk hal yang sederhana. Mungkin Anda nggak pernah sadar ketika Anda mulai dari ambil handphone sampai dengan memposting sebuah foto di IG, ternyata itu prosesnya semua adalah proses authenticity atau authentication. Kemudian availability ini juga semuanya. Ya kalau Anda mau posting IG tadi, nggak mungkin kan Anda posting pakai
telepati tiba-tiba langsung masuk ke IG-nya kan nggak mungkin. Anda harus melewati proses-proses yang ada di sini, hardware, software, jaringan komputernya harus ada, dan ada proses di belakangnya termasuk Anda sendiri yang punya informasi yang ingin Anda posting ke IG. Kemudian confidentiality, ya tentu saja informasi yang ingin Anda amankan. Contohnya Anda tidak ingin orang lain mengakses tadi misalkan di Tokopedia informasi rekening bank Anda. Nah, itu si Tokopedia kan tidak ya sampai sekarang syukurnya alhamdulillah tidak pernah bocor lah rekening pelanggannya gitu. Itu artinya kerahasiaan data yang Anda simpan di Tokopedia cukup baik. Dan hanya Anda yang bisa melihat rekening Anda. Nah, itu terkait dengan confidentiality. Kemudian integrity, semua line, semua aspek, semua komponen dari sistem informasi. Tentu saja informasi itu tidak boleh berubah di aspek manapun ya, atau di komponen manapun. Kemudian non-repudiation, ini terkait dengan informasi dan proses. Biasanya di situ Anda tidak bisa menyangkal sudah melakukan proses tertentu, atau Anda tidak bisa menyangkal telah memuntahkan atau memberikan data atau mengambil data tertentu yang ada di internet atau di jaringan kantor atau di sebuah jaringan sistem informasi apapun. Yang terakhir privacy, ini di informasi dan di orang. Nah, Anda tadi di depan saya sampaikan, coba lihat yang bedanya confidentiality dan privacy. Bedanya di ini lebih bersifat pribadi kan, tadi saya bilang confidentiality ini di informasi, privacy ini juga informasi tapi ada sesuatu yang sifatnya terhadap orangnya atau pribadi orang tersebut. Nah, mungkin ada yang agak bingung apa sih perbedaan antara data security dan network security, keamanan data dan keamanan jaringan komputer. Kenapa dibedakan? Nah, ya memang keduanya adalah hal yang sedikit berbeda. Ketika kita bicara data, bisa jadi data itu tidak di dalam jaringan. Tadi saya sudah sebut juga di depan, sistem informasi itu belum tentu online. Sistem informasi itu bisa jadi juga tidak dalam bentuk digital gitu, tercetak pakai mesin tik, masih pakai form yang ditulis segala macam, itu juga sebenarnya sistem informasi. Cuman itu sistem informasi yang masih manual. Nah, ketika sistem informasi itu masih bersifat manual atau tidak online, ya ada data juga di situ yang perlu diamankan gitu. Contoh yang paling sederhana, saya yakin ada banyak yang nonton Naruto kan di sini. Nah, bagaimana para shinobi itu membawa berita ke garis terdepan? Ya, tentu saja beritanya dirubah dalam bentuk terenkripsi atau ada steganografinya. Diperlukan mantra tertentu atau gerakan tertentu untuk melihat informasi apa yang mereka bawa. Dan memang di zaman Jepang masih memakai para shinobi untuk, sebenarnya bukan untuk membunuh, tapi tugas utamanya para ninja itu adalah memata-matai dan melakukan spionase atau menyampaikan informasi yang sifatnya rahasia. Jadi kalau misalkan sering orang bilang ninja itu membunuh, sebenarnya aslinya bukan untuk bunuh, tapi untuk proses spionase atau menyampaikan berita tadi. Kalau pembunuh, ya itu sampingan mungkin. Ya, tadi yang data security, contohnya ya sistem informasi yang masih manual tadi. Jadi data-data yang di-create atau dihasilkan dari sistem yang manual tersebut, itulah data-data yang patut diamankan gitu. Tapi ketika sudah ada jaringan komputer, semua data yang masuk ke dalam jaringan komputer itu adalah bagian dalam network security. Jadi kalau kita sederhanakan, network security udah pasti data security, tapi kalau data security belum tentu network security. Itu sederhananya.
Nah, kalau kita bicara dengan terkait dengan network security, maka tidak lepas dari jaringan komputer. Di mana jaringan komputer secara global, kalau standarnya sendiri pasti pakai standar ISO lah. Entah itu ISO murni atau OSI murni atau OSI turunan. OSI turunan contohnya apa yang ada di sebelah ini adalah OSI turunan. Jadi kalau TCP/IP ini adalah turunan dari OSI. Turunan lainnya contohnya ya AppleTalk, Novell, IBM, dan yang lain-lain lah. Itu adalah turunan dari OSI layer. Nah, setiap layer yang ada di sini, mulai dari SICA, link, network, transport, dan application, semua kita bisa melakukan proses pengamanan sebenarnya. Ini dicontohkan di sebelah kanan. Kalau mau lengkapnya sih gampang. SICA layer itu paling gampang kalau ingin menghindari akses dari hal-hal yang nggak baik atau hal-hal yang ilegal, matikan aja listriknya. Nah, itu udah selesai. Jadi SICA akses itu paling gampang lah ibaratnya diatur. Tinggal matikan listriknya, udah cabut kabel, itu bagian dari physical access. Yang lain physical access kalau Anda datang ke data center itu Anda biasa dikasih access card. Kemudian seluruh barang bawaan Anda diamankan dalam biasanya dikasih locker, nanti Anda masukkan di situ. Jadi kalau standarnya data center itu kayak gitu. Kemudian Anda masuk pakai access card. Sebelum masuk Anda dimintain KTP dan diminta mengisi buku tamu. Kemudian dari depan itu Anda biasa dikawal oleh satpam sampai masuk ke dalam data center, nanti Anda lewat metal detector. Nah, itu termasuk dalam physical access. Termasuk menyediakan access door, anjing penjaga, satpam, kamera CCTV, kemudian portal atau pagar, metal detector, dan yang lain-lain itu terkait dengan physical layer. Ya, nanti kalau ketemu device-nya di kerangkeng di dalam rak, kemudian ada penutup portnya yang juga harus perlu kunci dan segala macam, itu semua termasuk dalam physical access. Pak, kalau pakai gelombang elektromagnetik gimana cara mengamankannya? Ya kalau yang modal seperti itu nanti bermainnya bukan di gelombang elektromagnetiknya, karena kan gelombang elektromagnetiknya bebas di medium apapun lah ibaratnya, bisa ditangkap, nanti ya datanya justru yang diamankan di situ. Dan gelombang elektromagnetik itu bukan hal yang bisa Anda pegang secara fisik kan, kecuali Anda mutan gitu, Anda mungkin bisa megang gelombang elektromagnetik, tapi karena gelombang elektromagnetik sifatnya bisa dibilang tidak bersifat fisik, jadi ya pengamanannya justru ada di layer atasnya ini. Contohnya di data link, kalau Anda connect ke access point wifi tertentu, Anda ditanyain password atau passphrase. Nah, itu pengamanan di layer kedua sebenarnya. Contoh lain, Anda pakai PPTP misalkan, atau pakai PPP atau PPPoE. Nah, itu teknologi yang digunakan di access point IndiHome. Kalau misalkan Anda connect pakai access point IndiHome, di dalamnya sebenarnya ada PPPoE. Anda harus punya username dan password untuk bisa connect ke dalam jaringannya punya IndiHome. Nah, tadi juga ada PPTP. Ini kalau Anda menggunakan tunnel atau VPN, nah biasanya VPN itu paling sederhana yang banyak digunakan adalah PPTP. Ya, di atas-atasnya juga ada sebenarnya, cuman PPTP ini masih banyaklah digunakan sampai dengan sekarang. Keduanya ini merupakan mekanisme pengamanan informasi atau data di dalam jaringan komputer. Yang paling umum mereka biasanya menanyakan username dan password. Yang tambahan lain, mereka maksudnya berdua ini juga menyediakan enkripsi, fungsi enkripsi. Naik ke atasnya ada IP security, kita bisa melakukan enkripsi di paket data IP. Kemudian di transport, ini ada di 3 ini sebenarnya, layer 6 dan layer 5 dijadikan satu. Ini ada SSL,
SSL ini mungkin paling sering Anda gunakan, namun Anda mungkin jarang sadar. Contohnya, bentar saya bukain dulu. Ada yang belum pernah pakai Google? Pasti pernah semua kan? Oke. Saya yakin Anda semua pernah pakai Google. Sudah terlihat browser saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, oke. SSL itu banyak digunakan di protokol HTTPS atau secure. Ini melambangkan Anda menggunakan SSL sebenarnya. Jadi kalau Anda menggunakan SSL, ada logo gembok di situnya, kemudian nanti kalau Anda klik, dia akan ngasih tahu connection-nya secure. Kalau Anda mau lihat sertifikat SSL-nya dikeluarkan oleh siapa, tinggal Anda klik detailnya, di sini akan terlihat bahwa ternyata yang mengeluarkan adalah Google Trust Services. Mau lebih detail lagi, ya buka bagian bawahnya itu nanti akan kelihatan sertifikatnya itu seperti apa bentuknya. Nah ini. Kemudian pakai algoritma apa untuk pertukaran kunci yang digunakan, kemudian integritasnya dicek pakai apa. Nah ini diceknya pakai ini. Dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas detail di enkripsi lah. Nah, ini contoh SSL, Secure Socket Layer, dengan menggunakan sertifikat SSL yang dikeluarkan oleh si Google. Jadi Google ini dia salah satu organisasi yang bisa membuat membuat sertifikat, atau dia tergolongnya istilah lainnya CA. Jadi organisasi yang mengeluarkan sertifikat SSL ini namanya CA, Certificate Authority. Di Indonesia ya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara kalau nggak salah juga termasuk dalam badan yang bisa mengeluarkan CA. Cuma saya nggak tahu CA-nya diakui nggak sama browser-browser yang ada. Oke, kita balik lagi ke sini. Di atasnya ada enkripsi email. Contohnya PGP, itu kita bisa mengenkripsi email. Jadi kalau Anda ngirim email pakai Google itu pun sebenarnya sudah dienkripsi di dalamnya. Mungkin Anda nggak terlalu sadar ada enkripsinya. Siapa yang membuat proses enkripsi dan dekripsi itu sebenarnya ada di layer presentation ini. Di layer presentation ini melakukan proses encrypt, decrypt, kemudian baru ditampilkan di application layer. Nah, Anda bisa mendayagunakan seluruh fungsi pengamanan ini sebenarnya untuk membuat koneksi Anda aman. Dan mungkin ya, setiap hari Anda nggak sadar sudah menggunakan berbagai macam layanan yang ada di sini untuk mengamankan informasi yang Anda kirimkan ke internet atau pertukaran data yang Anda lakukan ke internet. Jadi Anda mungkin secara tidak sadar selama ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan internet ternyata dipenuhi oleh berbagai macam mekanisme pengamanan yang ada di dalam jaringan komputer. Kalau Anda mau baca-baca tentang sejarah kelam dalam tanda kutip ya, Anda bisa baca tentang Kevin Mitnick. Ini termasuk hacker yang legend, termasuk kerugian yang ditimbulkan juga cukup besar. 80 million dollar US ya. Itu kalau diuangkan entah berapa besar ya. Ya, dan banyak juga kasus-kasus yang lain yang bisa Anda baca di internet. Seberapa besar kejahatan itu bisa dilakukan kalau Anda tidak aware dengan keamanan, baik itu data di dalam jaringan maupun data yang tidak di dalam jaringan. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan,
kuliah sore ini saya cukupkan. Recordingnya saya kayaknya mulai harus menaruh recordingnya ke nanti saya taruh di cloud dan di channel YouTube. Anda kalau mau ikutin lagi tinggal Anda buka. Dan juga kemarin tadi Ding ada beberapa mahasiswa yang berhalangan hadir karena mati lampu karena koneksinya juga terbatas, sehingga bisa kembali entah itu mau di-download atau entah itu mau dilihat kembali. Anda bisa cek, nanti saya akan kasih linknya ke cuttingnya. Dan jangan lupa absen. Saya sih sebenarnya nggak masalah nggak ada absen, cuman ya fakultas kita agak beda yang sekarang, jadi tolong absennya Anda isi, jangan sampai salah. Present itu hadir ya, jangan Anda pilih. Kalau Anda pilih absen, yaitu artinya Anda tidak hadir. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.